Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga di kesempatan subuh yang kedua daripada bulan suci Ramadan ini kita bersama-sama berhadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, juga untuk memenuhi salah satu kebutuhan rohaniyah kita sebagai makhluk spiritual, yaitu salat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segenap amaliyah kita sepanjang bulan suci Ramadan dan juga pada waktu-waktu berikutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersama-sama tadi salat subuh yang juga diisi dengan sujud tilawah. Sebuah amaliyah sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah amaliyah sunnah yang kadang juga tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu. Karena pengalaman saya ketika berangkat haji di tahun 2001, udah 22 tahun yang lalu, itu orang berdiri saja melihat pertama dulu kasusnya adalah kasus salat mayat. Kan di Masjid Mekah itu kan banyak orang, udah kelihatan imamnya. Setelah sembahyang subuh, lalu muadzin bilang, as-salatu 'alal amwat yarhamkumullah. Artinya, ayo kita salat mayit. Saya mengerti, saya berdiri. Sebagian teman yang mungkin tidak mengerti bahasa Arab berdiri itu ikut orang berdiri itu juga. Ketika imam Allahu Akbar, dia ruku. Allahu Akbar, dia sujud. Saya bilang, salah ini. Salat sunat tidak mungkin setelah subuh, nggak ada. Saya bilang, salah ini temanku ini. Kenapa tidak tanya-tanya? Akhirnya saya candai dia. Bang, kita tahu tadi sembahyang apa? Tidak aku tahu. Itu dia sembahyang mayit, Bang. Sembahyang mayit. Tidak ada orang sujudnya. Soalnya kenapa kita sujud tadi itu? Katanya saya sujud syukur tidak meninggal dunia. Ada tuh alasannya.
syukur tidak meninggal. Sudah salah, ada tuh alasannya lagi. Yang kedua itulah yang namanya sujud tilawah tadi itu. Wah, itu banyak sekali kacaunya di muka itu Pak. Kalau kita nggak tanya-tanya. Biasanya memang imam itu di subuh Jumat. Imam itu. Tapi ada informasinya. Imam kita juga bilang tadi, ada informasi kita sujud sajadah, sujud tilawah gitu. Tapi kan yang namanya di Mekah kan orang nggak pakai bahasa Indonesia imamnya. Jadi jemaah tuh Allahu Akbar, dia ruku, sami Allah, kemudian dia orang Allah Akbar, orang sujud kan, dia masih ruku, dia sujud dan seterusnya seperti amaliyah biasa itu. Jadi kadang salah gitu. Nah, tapi alhamdulillah di pagi ini kita melaksanakan salah satu amaliyah sunnah itu karena sesungguhnya Rasulullah menyampaikan kepada kita, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku kana ma'i fil jannah, bersama-samaku kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin wal hadirat jemaah salat subuh Masjid Ar-Rahman rahimakumullah. Untuk menciptakan manusia ini dengan ciptaan terbaiknya, Allah bersumpah dengan 3 tempat dan dengan 3 nabi. Apa sumpah Allah? Watin wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, tumbuhnya di Palestina. Bersumpah kepada Nabi Isa alaihi salam, pengikut yang juga banyak hari ini, Nabi alaihi salam. Wa turi sinin, dan demi bukit Tursina. Allah bersumpah dengan bukit Tursina. Di mana bukit Tursina? Di mana Bapak Ibu? Di Mesir. Bersumpah dengan bukit Tursina itu, di mana Nabi Musa alaihi salam terlahir di sini. Pengikutnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang dikenal sebagai orang cerdasnya di dunia. Yang ketiga, wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman dan sentosa ini, itulah Mekah al-Mukarramah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di situ. Baru Allah menyampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Tetapi ketika manusia tidak mampu menjaga fitrahnya, menjaga kesuciannya, menjaga nilai-nilai kemanusiaannya, tsumma radadnahu asfala safilin. Dari ayat ini kita bisa paham bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Kenapa dikatakan demikian? Karena manusia memiliki 3 aspek yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Manusia punya akal, manusia punya hati, manusia punya nafsu. Malaikat punya akal, malaikat punya hati, tapi tidak punya nafsu. Binatang punya nafsu, binatang punya hati, tapi binatang tidak punya akal. Jadi keunikan yang namanya makhluk ini karena manusia memiliki 3 software penting di dalam kehidupannya. Akal, pikiran, nafsu, dan hati. Oleh karena itu, manusia bisa menciptakan berbagai macam peradaban dibanding dengan binatang. Binatang sejak dahulu rumah tidak pernah berubah. Sarangnya terbuat dari kadang-kadang ranting. Sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang tidak pernah berubah. Tetapi manusia sejak mungkin rumah di zaman di kolong-kolong batu, di dalam goa, berubah menjadi zaman dengan ciptaan-ciptaan yang sangat canggih.
Ada rumah kayu, ada rumah batu, ada rumah kaca, ada rumah dengan pondasi cakar ayam. Nanti ke depan rumah itu nggak pakai pondasi. Itu karena apa? Karena kecanggihan otak manusia. Sejak dahulu yang namanya binatang tidak pernah punya alat transportasi. Tidak ada. Tapi manusia sejak menemukan teori tentang gelinding roda, secara tidak sengaja ada kayu dia potong, kemudian kayu ini menggelinding dari atas gunung dan tidak jatuh. Wah, dia bilang kalau sebuah roda dijalankan, digelindingkan, tidak roboh, itu bisa menciptakan transportasi, maka lahirlah sepeda. Sepeda dengan kayuhan kaki berubah menjadi dengan mesin. Coba Bapak ingat kembali rekonstruksi kendaraan kita berubah-ubah. Dulu pakai giginya di kaki, sekarang ada giginya sekarang. Tidak ada ya. Saya kaget lama tidak pakai motor. Jadi ketika saya pergi khotbah macet jalan, saya minta teman antarkan motor dulu. Ini ambil mobilku di sini. Saya bawa motor. Saya selalu kalau injak rem itu di kaki. Padahal ternyata remnya kan di tangan, Pak. Agak goyang-goyang saya punya motor, jalan motor saya karena saya tidak terbiasa. Dahulu dari rem di kaki, giginya di kaki, sekarang nggak punya gigi lagi. Hari ini ada yang namanya artificial car atau namanya robot car di Cina. Mobil-mobil taksi tidak menggunakan sopir lagi. Bapak boleh buka YouTube. Jadi nggak ada supirnya, Pak. Dia bisa belok kiri, bisa belok kanan, bisa mundur, bisa parkir, kecepatannya sudah bagus, diatur sedemikian rupa, dia tidak pernah ngomel. Coba kalau taksi biasa bisa ngomel, itu salah-salah ngomel dia. Ini bisa. Nanti buka YouTube robot car di Cina, Bapak akan temukan itu banyak sudah. Bagus. Cuman kalau di Makassar kayaknya belum bisa. Banyak lorong-lorong. Susah dia masuk nanti, enggak teratur dia punya inframerahnya. Ini karena manusia mampu menciptakan peradaban dengan akal pikirannya. Tetapi ada konsekuensinya. Karena manusia diciptakan dengan akal pikiran, maka manusia harus taat dengan aturan yang telah Allah tetapkan dan juga ulil amri tetapkan. Itu adalah konsekuensi. Karena manusia punya akal pikiran, dia wajib taat atas aturan yang Allah tetapkan dan juga wajib taat atas apa yang ulil amri tetapkan. Manusia puasa wajib. Binatang tidak berpuasa enggak apa-apa, karena binatang tidak punya akal. Manusia seperti kita umat Islam wajib sholat. Kambing tidak wajib sholat. Atau kalau tidak ingin mendapatkan aturan tadi itu, silahkan hilangkan akalnya dan mulailah menjadi orang gila. Nah, salat nggak puasa boleh. Terkait dengan aturan regulasi pemerintah misalnya, karena kita punya akal pikiran, kita wajib taat. Qul ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Manusia melanggar lalu lintas perempatan lampu merah pasti kena tilang kalau ada polisi. Tapi kalau kambing lewat, kerbau lewat lampu merah, apa kena tilang? Tidak. Kalau ada polisi menilang kerbau, berarti polisinya tidak punya akal pikiran. Kenapa? Karena memang kerbau tidak memiliki akal, kambing tidak punya akal. Makanya akal pikiran
nafsu dan juga hati kita harus dididik dengan baik. Itulah kenapa Allah menghadirkan bulan suci Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, agar akal pikiran kita baik, hati kita bersih, dan juga nafsu kita terjaga. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i. Kata Allah, nafsu yang kami titipkan itu kadang cenderung kepada kejelekan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang Allah berikan rahmat kepada kita semua. Maka kedatangan bulan suci Ramadan tidak lain adalah untuk mendidik akal pikiran kita, mendidik jiwa kita, mendidik rohani kita, mendidik nafsu kita agar menjadi nafsu mutmainnah. Orang Islam itu, Pak, kalau mampu mendidik ketiga hal ini, akal pikirannya, nafsunya, hatinya, maka dia akan menjadi pemimpin peradaban dunia. Barat itu hanya terdidik pada akal pikiran saja, sudah mampu membangun peradaban dunia. Meskipun mereka tidak terdidik secara pikir, hanya pikir saja. Seandainya negara kita, seandainya umat Islam mampu menghadirkan ketiga hal ini sebagai sebuah paket yang menjadi entitas manusia, maka kita akan menjadi bangsa yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kita ini, kata Allah, adalah makhluk terbaik yang dihadirkan oleh Allah di antara, di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada hal-hal yang sifatnya keburukan. Dan itu adalah tugas kita semua. Kita bersyukur Bapak Ibu dilahirkan di Indonesia, sebuah negara yang oleh sebagian para ahli Plato menyebut sebagai Atlanta. Wallahu a'lam bishawab. Sebuah negara yang dalam bayangan Plato pada abad masa lampau, negara yang begitu luar biasa, memiliki sumber daya alam yang bagus dan juga memiliki sumber daya manusia yang hebat. Itulah oleh sebagian orang disebut dengan negara kita ini, negara Indonesia. Kenapa? Matahari kita cukup. Cukup itu artinya 12 jam siang, 12 jam malam. Bapak Ibu, kalau sekarang ini bulan apa ya? Maret ya? Bulan Maret. Kalau kita puasa di Eropa, itu buka puasanya pukul 10 malam. Sembahyang subuhnya pukul 3 atau setengah 4 subuh. Artinya puasanya begitu panjang. Di Indonesia alhamdulillah kita memiliki satu cuaca yang cukup bagus. Dari segi sumber daya alam kurang apa lagi? Batu bara, tambang, aneka macam kekayaan alam kita. Ikan dengan berbagai macamnya ada di mana-mana. Cuman kata WHO kesehatan, meskipun negara kita ini adalah negara yang banyak sumber daya alam termasuk ikan itu, kita termasuk masyarakat yang masih di bawah standar aspek gizi. Wallahu alam kenapa seperti itu, ketika kita amati memang mungkin kenyataannya begitu Pak. Pada aspek gizi kurang. Kenapa? Boleh jadi kita beda pola makannya. Kalau orang-orang barat itu Bapak boleh lihat, cara makannya beda dengan kita. Makannya itu 3 ekor ikan, 1 piring nasi. Kalau Indonesia ini, kalau dia makan 3 piring nasi, 1 ekor ikan.
itu pun kepalanya. Jadi kita emang pola makannya yang salah. Banyak nasinya, proteinnya sedikit, efeknya mohon maaf boleh jadi ada yang cepat kena diabetes dan seterusnya, karena yang namanya nasi itu cepat sekali ininya. Ya. Termasuk model-model, mohon maaf sedikit saya bicara kesehatan, model-model makanan kita yang orang menyebut dengan istilah milenial hari ini itu berpotensi mendatangkan penyakit yang cukup cepat dalam kehidupan kita. Misalnya apa? Maaf, dahulu mungkin kita masih ingat Pak ya, mohon maaf saya bicara kembali ke masa lampau. Dahulu kalau orang tua saya memasak pagi hari, pasti makanannya untuk pagi. Masak siang itu untuk siang. Ibu-ibu dulu tuh kalau dia masak malam untuk makan malam, kalau disisa sedikit mami sisanya. Hari ini kalau ibu-ibu masak pagi hari itu untuk 3 hari. Coba lihat, sok rice cooker kan, maaf nih rice cooker nih. Siang mana kata mamanya? Itu nasi siang. Nasi yang pagi tadi sebenarnya makan malam itu tunjuk lagi juga. Padahal sebenarnya semakin lama itu nasi dalam rice cooker Pak, semakin tinggi kadar gulanya. Nah ini mungkin yang perlu kita renungkan bersama, bagaimana kita meningkatkan kualitas kehidupan ini dari sisi makanan. Artinya apa? Bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai sebuah negara yang mungkin kita menyebut dalam Al-Quran itu baldatun taibatun warabun ghafur. Bagaimana sebuah negara yang bisa gemah ripah dan juga Allah mencintai dan ridho kepada orang-orang yang tinggal di dalam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam beberapa diskusi, seminar yang kami ikuti di kampus ini, memang ternyata faktor penjajahan itu sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan kita untuk bangkit kembali. Kita ini lepas dari jajahan baru sekitar 80 tahun. Pengaruh-pengaruh penjajahan yang sengaja dibuat oleh kolonial Eropa atau Barat itu melemahkan kekuatan bangsa-bangsa seperti bangsa Indonesia. Kita menjadi inferior, menjadi sebuah negara yang merasa kecil dibanding negara-negara Eropa. Belanda itu kecil Pak. Kalau Bapak Belanda sekian 30 menit habis jalannya. Ke timur habis, ke barat habis dia. Kalau kita setengah jam itu Makassar belum tentu habis kita putar. Belanda itu kecil, sangat kecil sekali. Tetapi Belanda menjajah Indonesia 360 tahun lamanya. Membuat bangsa menjadi inferior. Akhirnya hingga hari ini kita masih kadang-kadang belum bisa bangkit seperti bangsa-bangsa lain. Mengakui buah-buahan saja belum berani kita. Misalnya apa? Pepaya. Pepayanya tumbuh di dekat kampus saya, disebut dengan pepaya California. Nah, tinggal di kampus saya itu pepayanya. Disebut pepaya apa? Iyalah, California. Ayam diternak di belakang kampus saya disebut dengan ayam Bangkok. Ayam Bangkok katanya. Saya temukan wilayah daerah kebunnya itu di daerah Malino. Terong, disebut terong Belanda. Dari mana datangnya dari Belanda? Terong Belanda, kita belum bisa bilang aja terong Malino. Kenapa kita terong Belanda? Termasuk juga durian. Durian montong yang besar tuh di tempat saya disebut dengan durian Bangkok namanya. Bangkok dan seterusnya. Nah, jadi produk kita sendiri tapi kita belum bisa mengakui sebagai kita punya. Itu karena apa? Aspek itu tadi. Orang-orang barat
orang-orang penjajah sengaja melemahkan identitas kita sebagai bangsa yang hebat, bangsa yang hebat. Sebenarnya Ramadan itu mengembalikan identitas kita, jati diri kita, di samping sebagai manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga menjadi bangsa yang bagus secara emosional. Kita boleh lihat di jalan-jalan, hampir rata-rata ungkapan-ungkapan Tuhan bahasa Inggris. Ya. Dibanding Malaysia. Malaysia itu ungkapannya biar tidak bagus, dia bikin sendiri. Kalau kita ini misalnya, ini contoh ya. Contoh. Orang Arab menyebut al-mustasfa. Al-mustasfa artinya adalah tempat penyembuhan. Orang Barat menyebut hospital. Asal kata hospitality artinya tempat keramahan. Indonesia menyebut rumah sakit. Orang Arab menyebut rumah penyembuhan namanya mustasfa. Barat menyebut hospital, ramah. Kita menyebut rumah sakit. Jadi orang yang sehat masuk ke dalam bisa sakit, apalagi yang sakit. Makanya orang COVID takut ke rumah sakit, karena setelah masuk sakit, sadaqallahul azim. Kalau beberapa teman-teman saya itu kena COVID tidak mau di rumah sakit. Kenapa? Waktu itu saya bilang, rumah sakit maki kan gratis. Dia bilang, jangan Ustaz, saya tidak mau. Sadaqallah itu. Ternyata ketika saya kena COVID tidak mau tunjuk, padahal tadinya saya suruh orang, saya bilang, jangan-jangan juga ini adalah perjumpaan terakhir dengan teman dan seterusnya ya. Karena itu tadi, mungkin karena bayangan kita seperti itu tentang rumah sakit. Orang Barat menyebut namanya ICU. Apa itu ICU? Intensive Care Unit, artinya unit perawatan intensif. Kan enak kedengarannya tuh, unit perawatan intensif. Indonesia menyebut gawat darurat. Udah gawat darurat lagi. Ditanyalah teman, bro, di mana kita sekarang? Kurang saya sekarang di gawat darurat. Udah sakit dibilangin lagi gawat darurat, tambah darurat dia. Orang menyebut ICU, Intensive Care Unit dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada intinya adalah kita diberikan sebuah anugerah yang namanya Ramadan ini tidak lain adalah untuk kembali merefleksikan segala potensi yang dimiliki oleh umat Islam dengan berbagai macam elemen yang Allah berikan kepada kita melalui ibadah-ibadah yang ada ini untuk mengembalikan fitrah kita sebagai manusia terbaik yang menjadi bangsa yang mampu mengendalikan peradaban di masa-masa mendatang. Dan saya berharap, saya berdoa, dan saya juga berkeyakinan anak dan cucu Bapak Ibu semua kelak akan menjadi pemegang tongkat estafet di mana mereka diberikan pencerdasan di bidang emosi, hati, jiwa, dan juga pencerdasan di bidang intelektualitas. Sudah banyak anak-anak kita hari ini yang sangat cerdas, yang sangat dikagumi, dan kemudian juga diapresiasi oleh orang dunia barat. Jangankan kata orang barat, sarjana Indonesia yang tidak sarjana saja di Indonesia itu bisa menciptakan pesawat namanya Khairul. Sudah terbang pesawatnya sekarang. Tadi kemarin sudah diuji coba di Unhas. Masih ingat Pak Khairul? Orang Enrekang ya, yang menciptakan pesawat ultranight itu namanya. Itu sudah dibikin sekarang, sudah terbang sebenarnya diuji cobakan kemarin di Unhas. Artinya apa? SDM kita sangat bagus. Mudah-mudahan dengan tradisi Ramadan yang kita lakukan, ritual Ramadan, ibadah Ramadan yang kita lakukan ini, kita dan juga keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa memiliki pencerahan intelektual, emosional, dan juga spiritualitas. Kita tutup dengan doa bersama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhum wa tafarraqan ba'dahu tafarraqan ma'sum.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian.